Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gali Muhammad Lutfi dengan NIM 2196244. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta. Nah teman-teman, pada kali ini aku mau ngebahas tentang bijak dalam bersosial media. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sosial media? Sosial media itu adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Dan juga platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Apakah kalian tahu manfaat-manfaat dari sosial media itu? Manfaat-manfaat dari sosial media antara lain yang pertama, sosial media untuk bersosialisasi. Mau mengobrol dengan teman tanpa harus bertemu? Sosial media membantu para penggunanya untuk bersosialisasi dengan orang lain tanpa harus bertemu. Sosialisasi ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa batas waktu dan ruang, tapi terbatas pada koneksi, sinyal, dan juga kuota internet. Yang kedua, sosial media untuk menemukan teman baru. Ini salah satu manfaat sosial media yang sangat menarik. Dari hasil bermain di sosial media, kita bisa mendapatkan teman-teman baru yang mungkin cocok dengan kita. Teman-teman baru ini bisa saja diperoleh dari hasil iseng-iseng dalam menggunakan sosial media. Bukankah menyenangkan bisa mendapatkan teman baru dan menambah tali silaturahmi? Yang ketiga, sebagai media promosi. Sosial media menjadi salah satu media yang sangat ampuh untuk dijadikan media promosi. Produk lebih mudah dikenal orang-orang karena sosial media. Yang keempat, sebagai penyalur hobi. Bagi kalian yang memiliki hobi menulis, bernyanyi, atau foto, atau membuat konten-konten yang menarik yang lainnya, kalian bisa nih tuangkan hobi kalian di sosial media. Yang kelima, mencari informasi terupdate. Sosial media menjadi media informasi yang sangat cepat, di mana setiap informasi akan cepat tersebar jika sudah masuk sosial media. Nah, tadi hanya beberapa manfaat sosial media. Sekarang kalian tahu nggak sih dampak negatif dari sosial media itu? Yang pertama, menjadikan kita sebagai orang yang malas. Sebagai besar pecandu sosial media adalah orang-orang yang sudah tertular penyakit malas. Bagaimana tidak, coba kita bayangkan di saat seseorang mengakses sosial media secara berjam-jam atau bahkan seharian penuh, tentu saja orang tersebut hanya duduk atau mungkin tiduran. Tentu hal ini seperti pekerjaan orang yang pemalas. Yang kedua, mudah terpengaruhi informasi hoax atau palsu. Di sosial media tentu saja tak luput dari yang namanya berita hoax atau berita palsu. Media sosial adalah tempat yang paling banyak beredarnya berita palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menghabiskan waktu secara sia-sia. Pengguna sosial media yang berlebihan hanya akan membuang waktu secara sia-sia. Saat kita bermain media sosial secara berlebihan, tanpa memikirkan berapa lama kita telah bermain gadget, padahal waktu sangatlah berharga. Kita bisa gunakan waktu untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, seperti beribadah, berolahraga, belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, kasus kejahatan yang berasal dari sosial media. Kita mungkin pernah melihat atau mendengar informasi tentang kasus-kasus kejahatan yang timbul diakibatkan oleh sosial media. Seperti penipuan, mengatasnamakan saudara, anak, kakek, nenek, atau lain-lainnya. Atau bahkan pencurian data pribadi. Yang kelima, menurunkan sifat bergaul. Ya, pengguna sosial media secara berlebihan tentu akan membuat kita lupa untuk bergaul dengan masyarakat. Kita hanya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain smartphone. Nah, teman-teman, sosial media itu bagaikan pedang bermata dua. Bisa menjadi alat yang menguntungkan bagi kita, bisa juga alat yang sangat merugikan bagi kita. Jadi bijak ya kawan-kawan dalam menggunakan sosial media. Terlebih pada saat ini sudah ada undang-undang resmi yang mengatur tentang sosial media, yaitu UU ITE. Jadi berhati-hati dalam bersosial media ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.